Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, kita akan segera mulai ya, acara kita. Apa ya? Ya dialog ya, dialog kebangsaan bisa ya, disebut sebagai podcast juga bisa, seperti itu. Biasanya sih kemarin kasih namanya diskusi LAB ya. Cuma kemarin Pak Arif habis ke podcast sama Pak Asep, ganti podcast Lab 21. Ganti lah pokoknya formatnya, nggak apa-apa. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 3 November, salah. 3 November 2022, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Senang sekali ya kita bisa kumpul di sini, dan nanti Pak Eri minta pokoknya harus punya kontribusi pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan berbobot. Syukur bisa kumpul di kelompoknya masing-masing biar bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang keren. Pak Arif kalau di pertanyaan yang bagus pasti kasih nilai yang bagus, 99 ya 99 nanti ya. Apalagi agama, mudah-mudahan nanti bisa memunculkan pertanyaan yang keren-keren ya. Sudah siap semua? Siap ya. Coba komentatornya mana komentatornya? Sini. Berdua ya. Satu lagi siapa? Duduk sini aja, sini. Di bawah kursinya. Di belakang Pak Arif kayak asisten gitu. Panelis sudah siap. Temanya adalah tentang Sukitman ya. Sukijan. Ini nggak boleh gitu ya. Di sini aja. Ibrinan buat apa? Ya, kamu tuh ngomongnya lembut banget ya sih. Terus kokor tapi ngomongnya lembut. Tapi emang cuma karakternya doang. Toilet ya? Ke toilet aja ya. Saya apa harus jawab? Harus jawab ya? Bingung dia. Boleh. Oke. Segera kita akan mulai ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Harus menghasilkan pertanyaan yang bagus karena di YouTube itu sudah viral di mana-mana. Bahkan Barack Obama belum tonton itu YouTube. Ya. Belum. Kamu harus hati-hati dengarnya. Barack Obama belum nonton YouTube Pari. Belum, coba. Barack Obama, kamu tahu Barack Obama? Belum nonton YouTube Pari itu. Mikir. Baik, kita akan segera mulai. MC nggak pakai K ya, udah siap. Komentator oke siap? Siap. Kamu siapa? MC juga dua. Kamu tuh maunya berduaan mulu sih. Harus berdua ya. Kamu namanya siapa? Kok kayaknya Pak baru lihat. Kamu seperti mahasiswa baru gitu. Hah? Baru ya, baru dilihat lah. Baru disadari ya. Yang benar sih baru disadari ya. Kamu namanya siapa? Namanya bagus sekali. Sudah lah ya. Baik, kita serahkan ke MC, nggak pakai K ya. Komentator di situ ya pertanyaan. Di sini pertanyaan. Di sini isi jalannya diskusi. Jalan diskusinya bagus. Banyak yang bertanya, aktif. Pertanyaan dari mereka. Oke, kita minta dulu sama komentator untuk membacakan aspek-aspek yang dinilai dalam diskusi kita dulu ya. Atau gimana? Ntar aja deh. Mulai dulu. Kamu pegang dulu. Nanti yang bacain suruh ke depan ya. Siap, silakan. Itu aja. Kamu ambil juga. Iya, sebelum Pak Arif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Budiman selaku guru kami, dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan syafaat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dan nama saya Dina Olivianti selaku pembawa acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada presentasi sejarah hari ini. Yang pertama adalah satu, menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Latifah. Yang pertama menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Latifah. Yang kedua, pembukaan oleh Bapak Arif Budiman. Yang ketiga, prestasi sejarah yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Yang keempat, sesi tanya jawab oleh perwakilan kelompok. Yang kelima, komentator dari kelompok 1. Dan yang keenam, penutup. Marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang pertama yaitu menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Latifah Azhara. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Latifah mana? Oh, sini dirinya Latifah. Oke, belum. Nunggu dia dulu. Kamu di sini. Kamu artisnya di sini. Nah. Iya. Wah, gede banget ya. Ngumpet ah. Dikit aja. Ya. Siap, konsentrasi. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Ulangi, batal. Suaranya agak dikencengin ya. Gak apa-apa, ini buat latihan, gak apa-apa ya. Kencengin situ. Dia nggak dari sini aja. Ini udah maksimal. Ini beatnya agak kenceng ya. Bukan beat apa ya. Temponya agak cepat. Satu bangsa, satu ganti ulang. Biar ya. Coba contoh Pak Arif dulu ya. Dengerin dulu, sekaligus pembelajaran musik. Ya. Contohin. Dengerin. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Itu pun paling telat tadi, ya kan? Berarti enggak, temponya tuh agak cepet. Kita bela bersama Indonesia Pusaka,
tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama, gitu ya. Siap, berarti Pak. Tahu Kak? Suaranya dikecilin lagi nggak bisa ya? Boleh kencengin itu aja nggak apa-apa deh. Ini nih, nah ini, nah ya itu, iya ke situ. Nah biarin. Siap. Relatif Pak, siap. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air kita lamanya. Indonesia, Indonesia tercinta, nusa bangsa kita bela bersama. Nggak usah dipanjang-panjangin. Hadirin dimohon duduk kembali. Sini biar kelihatan. Selanjutnya adalah nyalain. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembukaan oleh Bapak Arif Budiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini takutnya ada echonya, nggak enak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan terutama adalah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul ya. Syukur karena tiada putus-putusnya kerahmatan, kebaikan, kesehatan, keislaman itu mengucur deras, bahkan sangat deras. Bahkan hamba beriman itu kalau menurut versi Pak Arif itu tidak pernah merasa dia rugi dengan segala sesuatu yang menimpa pada dirinya. Maka seluruhnya yang ia dapatkan adalah sebuah kenikmatan, nggak ada yang namanya kesedihan. Kalau dia menyatakan diri dan memang betul-betul, kalau dalam konsep Maulid kemarin namanya true love,
Temanya kemarin bagus ya, Maulid itu. Ustadznya juga bagus, alami ya, kreatif dan inovatif. Ya. Iya kamu, iya kamu, iya. Perhatikan ya, perhatikan aku. Nice. Oke, jadi cinta yang sesungguhnya itu adalah ketika betul-betul sebentar ya, Pak Arif tuh kalau merasa di agama tuh merasa nyaman sekali, kenapa ya? Aku kalau dekat sama kamu tuh nyaman gitu. Iya, dekat sama kamu. Iya, oke. Pak Arif sambil jegang ya. Harusnya ada kopi gitu, ada singkong goreng gitu, atau singkong rebus. Iya, enak lah ya. Belajar kayak gitu. Sekaligus teman-teman ya di rumah ya yang lagi nonton kita ya. Mudah-mudahan YouTube ini bisa bermanfaat. Kamu tonton aja setidak-tidaknya bahwa zaman dahulu ketika belajar sejarah itu ada kenang-kenangan na, du, tong, neng, ning, neng, nong, kung. Ya, minimal ada kenangan. Pernah jadi jirigen ya. Jirigen apa dirjen? Dirjen. Kita bela bersama. Musiknya bunyi lagi. Oh, kirain mentang-mentang panjang lagi nyanyi bunyi lagi. Ya, ini cuma begini doang, nggak ada lagi. Cuma segini. Ini siapa nih? Kamu agak geser biar kelihatan gitu loh, biar gantengnya kelihatan, geser semua. Biar Hasan kelihatan. Kamu nggak kelihatan, San. Sini. Jangan najis doang. Dari kemarin udah di. Tapi pernah jadi pembawa acara juga ya. Oke. Seneng nggak di acara ini kita hadir? Seneng ya. Nanti kita ditonton ya. Besok anak cucunya suruh nonton. Besok maksudnya masa depan nanti ya. Kamu kan nanti insya Allah nemuin tahun 2045 ya. 2045 itu kamu umurnya berapa tahun? Hah? Pak Ari tanya. Tahun 2045 umurmu berapa tahun? 44. Itu setara dengan umur. Saya susah mengungkapkan sih. Udah tua ya. Ya Allah. Artinya sedang masa emas-emasnya gitu. Kalau Pak Ari sudah mengalami zaman kemasan. Iya. Mas Arif Budiman. Ya. Jadi Pak Arif itu sudah mengalami zaman keemasan ya. Perhatikan aku lagi ngomong sama kamu. Aku lagi ngomong sama kamu. Iya kamu. Coba ke depan sini nggak ada kursi emang ya? Ada yang mau jadi sini operator nggak? Ada yang mau jadi operator nggak? Iya. Ya pokoknya megangin mouse aja udah. Kan yang penting di depan. Meskipun nggak ada, PBT-nya nggak ada, Pak ngapain Pak? Ya yang penting duduk depan sini aja udah. San sini aja San, temenin Pak Arif. Kamu jadi ajudan Pak Arif sini. Yusuf ngapain Jub? Siapin pertanyaan yang bagus ya. Ini waktunya jangan habis. Baik, saya kira tema kita hari ini adalah Sukitman. Gak usah pakai nada-nada yang lain ya. Itu aja Sukitman. Ada nama Sukiman. Kalau Sukiman itu adalah kabinet yang kedua. Yang pertama adalah Natsir, yang kedua adalah Sukiman. Habis Sukiman Sukijan. Ini ketawa mulu jadinya. Habis Sukiman itu Nasui. Cara menghafalnya ingat ya. Perhatikan. Kalau sejarah cara menghafalnya ini perhatikan. Ilmu sejarah. Ini Pak sedang mentransfer ilmu sejarah. Nasui albu alju. Hafal? Ulangi. Coba. 1, 2, 3. Nah, yang lain berarti nggak perhatian tuh. Yang belakang nggak perhatian. Pak Arif kecewa. Ulangi ya. Nasui albu alju. Ulangi. 1, 2, 3. Yang belakang belum ada suaranya. Ulangi. Belum. Setelah Pak Arif. Nasui albu alju.
Ini murojaah namanya. Murojaah sejarah ya. Ulangi. Nasui albu alju. Yang belakang masih sibuk dengan komputer. Ulangi. Nasui albu alju. Ayo. Kamu marah sama Pak Arif? Oh, kok nadanya gitu? Nah, itu natsir. Tulis di situ. Nah, itu natsir, sunya Sukiman. Tapi kita kita bukan membahas itu ya. Ini beda nih. Sunya Sukiman. Nasui winya Wilopo. Alnya Ali Sastro Amijoyo 1. Bunya Burhanuddin. Alnya Ali Sastro Amijoyo yang kedua, atau disebut dengan Ali Wongso. Yang terakhir Junya Juwanda. Itulah nama-nama kabinet. Ya, PR nanti itu harus tahu urutannya. Nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu tuh harus bisa. Ntar jangan-jangan ada kuis tiba-tiba. Ntar ada kuis kalau cukup waktunya ya. Wis, harus bisa itu. Kuisisnya dibuka berarti. Siap ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Ini pembelajaran kita. Podcast Lab 21 Jakarta adalah ajang kreativitas seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Cukup dari Pak Arif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, presentasi sejarah yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Arif Budiman yang terhormat. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang Sukitman. Siapa itu Sukitman? Sukitman merupakan saksi sejarah terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau yang disebut G30 SPKI. Enggak. Dan penemu lokasi pembuangan jenazah para jenderal pahlawan revolusi Lubang Buaya di Jakarta Timur. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita simak kelompok berikut. Biografi Sukitman. Ajun Komisaris Besar Polisi Purn Haji Sukitman. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1943 di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Wafat pada tanggal 13 Agustus tahun 2007 di Kota Depok, Jawa Barat, dimakamkan di Makam Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sukitman telah berkarir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak dirinya berumur 18 tahun, tepatnya pada tahun 1961, dan dikenal karena saksi peristiwa gerakan 30 September. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Peran agen polisi tingkat 2 yang disebut berjasa memberi petunjuk dalam pencarian korban di Lubang Buaya. Prestasi atas jasa-jasanya dia mendapatkan kenaikan pangkat dari sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Pelajaran dapat diambil: tidak mudah menyerah, memiliki keberanian yang kuat, memiliki rasa patriotisme atau cinta dan setia terhadap tanah air, dan rela berkorban. Selanjutnya, kata-kata yang pernah diucapkan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan. Di bawah todongan senjata, sendera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu, tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia. Haus dada itu dalam posisi kepala di bawah.
Sebentar, kata-kata yang pernah diucapkan siapa? Ini kata-kata siapa ini? Iya, ini kata-kata Sukitman. Sukitman ngomong setelah ditutup matanya dibuka. Maksudnya matanya siapa? Oh, setelah tutup matanya dibuka dan ikatanya dibebaskan, di bawah todongan senjata, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Ini bukan Sukitman tapi dia ngelihat dia. Oke, pas, cocok kalau gitu. Lanjut. Ya, kita akan dengarkan pidato Presiden Soekarno yang dalam kesempatan. Lah, nggak nyambung lah. Suara penonton mendengarkan pidato. Suara orang mendengarkan pidato orang-orang. Hah? Nggak ada emang. Ya sudahlah, maksain banget ya. Ya udah. Ayo langsung. Presiden Soekarno, Nawaksara. Dalam pidato saya, Ambek Parama Arta, itu saya berkata, dalam pidato saya, Ambek Parama Arta itu saya berkata, MPRS telah memberikan kekuasaan penuh kepada saya untuk melaksanakannya. Dan dalam memberi kekuasaan penuh kepada saya itu, MPRS menamakan saya bukan saja presiden, bukan saja panglima tertinggi angkatan perang, tetapi pengangkat saya juga menjadi pemimpin besar revolusi Indonesia. Saya menerima pengangkatan itu dengan sungguh rasa terharu. MPRS sebagai perwakilan rakyat yang tertinggi di dalam Republik Indonesia menyatakan dengan tugas dan jelas bahwa saya adalah pemimpin besar revolusi Indonesia, yaitu pemimpin besar Republik Rakyat Indonesia. Pada itu, saya sadar bahwa hal ini bagi saya membawa konsekuensi yang amat besar. Oleh karena seperti saudara-saudara juga mengetahui, pemimpin membawa pertanggungjawaban yang amat berat sekali. Memimpin adalah lebih berat daripada sekedar melaksanakan. Memimpin adalah lebih berat daripada sekedar menyuruh melaksanakan. Saya sadar lebih daripada yang sudah-sudah setelah MPRS mengangkat saya menjadi pemimpin besar revolusi, bahwa kewajiban saya adalah amat berat sekali. Tapi insya Allah saya terima. Kalah. Bagus ya. Cuma kurang lantang dikit aja sih, tapi intinya sih udah oke. Dalam pidato saya Ambek Parama Arta itu, saya berkata MPRS telah memberikan kekuasaan penuh kepada saya. Udah langsung kayak gitu ya. Nanti boleh diulang lagi nanti. Dan dari kelompok kami ada pertanyaan? Udah. Kamu langsung aja gitu. Ya, oke, teman-teman dan juga seluruh aktivitas ya. Kepada semua untuk bisa mengajukan pertanyaan, tapi saya mencatat ya. Mencatat itu. Ini adalah salah satu saksi sejarah. Bisa disebut sebagai saksi kunci juga karena memberikan satu persaksian. Apa yang dilihat itu adalah apa yang kemudian kita sebut dan kita lihat penggambarannya itu dalam sebuah film. Saya tidak tahu apakah
Itu benar-benar hampir mirip berapa persen itu saya tidak tahu. Karena banyak juga yang memberikan kritik terhadap film G30 SPKI. Itu berlebihan, itu lebih segala macam. Tapi menurut saya sih sah-sah saja ya. Artinya ketika misalnya sampai disundut, ya kenyataannya memang ada di disundut ya. Saya nggak tahu Sukiman dia melihat itu atau tidak. Cuma Sukiman di sini menyatakan bahwa setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, kan benar kan ya? Realitasnya benar. Di bawah todongan senjata, iya, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Saya tidak tahu untuk menandatangani apa. Mungkin semacam kesepakatan bahwa Anda betul sebagai Dewan Revolusi yang punya tujuan untuk menggulingkan Soekarno, begitu kan? Makanya disebut sebagai Dewan Jenderal. Mereka yang 7 orang disebut sebagai Dewan Jenderal. Di saat yang sama, di hari yang sama, di Jogja juga terjadi kan penculikan yang sama. Katamso dan siapa ya? Ada 2 orang di Jogja. Semuanya ada 9 ya. Yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Suruh mendatangani dan setuju bahwa Anda merupakan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang akan melakukan coup d'etat. Perebutan etat, kekuasaan, perebutan negara, perebutan kekuasaan. Ya. Sukiman adalah salah satu saksi di situ. Anda boleh bertanya tentang kata-kata yang pernah diucapkan. Ini kan di bawah todongan senjata, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu, something. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Pasti berontak, gak mau lah saya disuruh bikin pernyataan kalau saya itu adalah Dewan Jenderal yang melakukan coup d'etat terhadap Soekarno. Ya kan? Bahwa kemudian juga ada isu-isu bahwa Soekarno juga terlibat dalam G30 SPKI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Soeharto juga terlibat. Kan kontroversinya agak-agak berlebihan kalau menurut saya. Agak berlebihan. Karena kalau misalnya kita temukan dokumen Gilchrist yang ada di rumahnya duta besar Inggris, namanya adalah siapa itu, Palmer ya, duta besar Inggris itu, ada satu dokumen yang tertulis di situ. Dokumen itu isinya adalah ada kata-kata yang diterjemahkan oleh PKI itu sebagai satu bentuk pemberontakan terencana yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Kalau Angkatan Darat justru malah pro dengan PKI. Ya, TikToknya nanti aja lah. Ya. Jadi dokumen itu berisi begini. Ada satu kata-katanya begini bunyinya. Our local army friends. Siapa yang bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia? Pak Arif kasih nilai 99. Komentator siap tulis ya. Siapa yang bisa mengartikan kata-kata ini dalam bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesianya? Our local army friends. Yang bisa maju ke depan. Pak Arif mau maju ke depan. Siapa yang bisa? Our local army friends. Siapa yang bisa mengartikan? Sini, berdiri di depan sini dulu. Angkat tangan. Our local army friends. Siapa yang bisa? Sini. Jadi ternyata ya, dari kita melihat ketemu sama Sukitman sekarang, ruhnya kita hadirkan di sini. Ruh dalam pengertian lain ya. Itu kita bisa memotret peristiwa G30S PKI. Pak, kemarin kita udah bahas G30S PKI, Pak. Besok ya kamu ya PPT ya. Temanya apa? Megawati. Oh, jauh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita bisa melihat peristiwa G30S PKI. Siapa yang bisa mengartikan? Our local army friends. Maju ke depan. Lelaki sejati, wanita sejati. Sini maju ke depan. Ayo. Ada yang bisa? Our local army friend. Yang bisa berdiri. Coba. Apa mau coba? Kalau berani mencoba, Pak Ari kasih 95. Ya. Adalah teman tentara. Kita adalah teman tentara. Tentara, ya teman lokal gitu. Kurang Kita adalah teman tentara lokal. kurang tepat. Tapi kasih 95. 97. Oh, salah aja kasih 97 loh. Apalagi yang benar. Kalau yang benar kasih 100. Our local army friends. Siapa yang bisa? Maju ke depan. Berdiri. Bisa. Tulis. Ada spidol nggak, Mas?
Atas bidung nggak di laci ada nggak di laci? Just tolong tulis this. Our kita. Wih, paling ngertiin dong. Our. Kurang yang gede yang di atas. Tulis ya, tulis. Enggak, kamu ngabisin tempat itu. Maksudnya baris tuh dari sana gitu, biar pas gitu, biar satu baris saja. Hapus. Penghapus. Ini penghapus. Salah. Dari atasnya Hasan situ, our, local, army, friend, pas tuh di atasnya masing-masing. Kamu tulis our. Local. Kamu jis. Army biasa yang di baju-baju itu army. Kamu terus satu lagi friends. Siapa yang bisa mengartikan? Coba ayo. Sini. Apa? Bukan. Ini lagi kuis aja. Siapa yang bisa? Sini maju. Friends pakai S. Friends. Ya, sini Jian udah maju, kasih 9, ya tergantung nanti. Pokoknya dia udah dapat 97 dari tangan. Ayo, apa artinya? Kan teman-teman tentara lokal kita. Oh, bukan. Atau enggak teman. Itu udah betul itu ya. Padahal cuma ngerti dari belakang doang ya. Betul, kasih nilai 100. Teman-teman tentara lokal kita. Jadi CS tentara di wilayah kita. Indonesia adalah teman, termasuk dalam kelompok teman-teman militer wilayah kita, lokal kita. Gampang kan? Makanya kalau di ASEAN itu ada namanya apa lupa jadinya? SEATO itu kepanjangan dari South East Asia. Bukan ya? Kok lupa Pak Arif ya? Kalau di Australia namanya adalah ANZUS, Amerika, New Zealand, United States. Ya, itu artinya adalah kelompok-kelompok militer yang ditempatkan di suatu tempat, di suatu daerah. Halo. Itu ngomong gitu ya. Coba lagi, halo. Iya kamu, aku sedang lihat ini. Iya kamu ngantuk ya? Enggak, cuma tiduran sebentar papa. Aduh ya Allah, pagi-pagi udah tidur ya. Jelas ya. Jadi maksudnya adalah di situ ada salah satu dokumen yang menyebabkan kenapa para jenderal itu kemudian disebut sebagai Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu apa? Dia itu army itu yang nanti akan memberontak kepada Soekarno. Kekuasaannya direbut. Wih, kaget lagi ya. Aduh, Pak Arif juga kaget gitu, apalagi kamu loh. Pak Arif aja kaget ya. Halo? Kayaknya hening banget itu loh. Tapi saya suka gitu hening itu. Daripada berisik ya, hening ya. Sepertinya kalian tuh sedang meresapi sekali ya pelajaran Pak Arif. Luar biasa. Sampai ada yang mendokumentasikan ya. Selfie ya, TikTok. Bagus itu namanya mendokumentasikan kegiatan pribadi. Ya, nggak apa-apa. Halo, hai. Puisinya nggak ada ya, puisi ya? Sini Pak Arif baca lagi biar pada bangun.
Dalam pidato saya ambek parama arta itu, sepertinya mau batuk lagi, sebentar ya. Dengar ya. Dalam pidato saya ambek parama arta itu, saya berkata, MPRS telah memberikan gatel ya baru. Ya, jadi itu biar kalian bangun sebetulnya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi settingnya adalah berbicara tentang Soekarno. Tetapi dari tokoh ini kemudian kita bisa memotret sebuah peristiwa. Peristiwa itu adalah kumpulan kejadian, di mana di dalamnya ada manusia, di mana di dalamnya adalah dibingkai dalam ruang dan waktu. It's called as history. Itu dikenal dengan sejarah. Sejarah adalah manusia, ruang dan waktu. Pak, kan ngomongnya Sukitman itu adalah masih dalam satu masa dengan Soekarno. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak Aris sebetulnya menunggu pertanyaan ini. Siapa yang bertanya? Yang bertanya kasih nilai 95. Tanya tentang Sukitman, Soekarno juga boleh. Silakan. Hah? Penanya wajib. Ya, silakan. 95 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Sukitman merupakan saksi sejarah dari terjadinya G30 SPKI dan ia merupakan orang yang berhasil lolos dari peristiwa G30 SPKI dan dia juga dapat menunjukkan lokasi sumur di mana para korban dimasukin. Nah, pertanyaannya, kenapa sumur itu dinamakan lubang buaya? Terus yang kedua, sumber apa yang digunakan oleh Sukitman untuk menjelaskan sejarahnya? Untuk menjelaskan jalan ceritanya. Terus yang ketiga, strategi apa yang dilakukan oleh Sukitman sehingga ia bisa lolos dari peristiwa G30 SPKI? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecatat nggak pertanyaannya? Bisa tolong dibacain lagi? Siapa yang bisa nyatet tadi? Coba ulangi. Terutama penanya sih harusnya pertanyaan. Coba pertanyaan apa aja 3 itu? Udah ini aja ya, tiga aja ya. Satu penanya 3 pertanyaan udah. Yang pertanyaan yang pertama, kenapa dinamakan lubang buaya? Pertanyaan yang kedua, sumber ini. Oh, dari wawancara, sumbernya itu dari wawancara. Terus ya udah. Oh, ya udah ya. Terus yang ketiga, strategi apa sehingga Sukitman bisa lolos dari G30 PKI? Ternyata sejarah itu susah gampang ya. Sejarah 1 menit yang lalu aja lupa gitu. Apalagi sejarah yang 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ini kan sejarah ini. 1 detik yang lalu itu sudah sejarah. Ada tokoh sejarah itu yang punya pemikiran, punya pendapat gitu, yang baru lewat 1 detik itu namanya sejarah. Coba pertanyaan yang 3 itu apa? Coba jelaskan sejarah pertanyaan dari 3 temanmu tadi. Itu udah sejarah itu. Apalagi berbicara tentang sejarah yang sangat banyak tentang Soekarno, bla 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 bla. Ya. Halo. Ini kalau ada kamera kan? Halo. Dan besok sebenarnya rencananya Pak Arif memang nggak di lab sebenarnya. Format acaranya mestinya nggak di lab soalnya kan banyak komputer dan beberapa kasus itu kalau anak agama itu, subhanallah ya. Kalau kelas lain kan ada yang main-main kabel, komputernya jatuh, kubrak,
Ada yang ngobrol macam-macam ya. Kalau agama enggak, insya Allah agama keren sekali ya sebenarnya. Tepuk tangan buat agama. Lagi, tepuk tangan buat agama. Iya. Mau pertanyaan lagi atau langsung dijawab dulu? Pertanyaan lagi, satu lagi atau dua lagi? Siapa yang mau bertanya? Kalau pribadi udah dapat nilai tadi misalnya, yang kelompok ini kamu harusnya termotivasi untuk bertanya ya. Kalau yang bertanya kasih nilai 20. Yang tidak bertanya kasih nilai 20. Aduh Pak, aduh. Gitu. Harus kayak gitu dong harusnya. Lupa kelompoknya katanya. Kelompoknya lupa kamu. Ya Allah, kelompoknya aja lupa coba. Masya Allah. Kamu nanya dong, lihat dong. Tuh. Rambutnya tuh, bewoknya tuh. Seharusnya kamu ngelihat bewoknya itu, kamu timbul pertanyaan tuh. Tapi jangan nanya berkata dengan bewok ya. Brewok. Silakan dijawab dulu dah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Tadi pertanyaannya itu kenapa disebut lubang buaya? Asal mula disebut lubang buaya terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh Akila Afifadia Rahman dengan judul Menelisik Sejarah Penamaan Jalan Lubang Buaya dan kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI. Tulisan ini dimuat di jurnal Local History dan Heritage. Dalam penelitian itu dikatakan asal mula lubang buaya adalah nama sebuah jalan sekaligus kelurahan yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Daerah itu dulunya ada sungai yang dipenuhi hewan buaya. Akan tetapi di sana tidak hanya ada buaya yang tampak mata saja, ada pula buaya tak kasat mata, yaitu siluman buaya putih. Buaya-buaya gaib itu dapat diatasi oleh ulama yang bernama Pangeran Sarip atau Datuk Banjir, maka sejak itulah daerah tersebut dinamakan sebagai lubang buaya. Oke, terima kasih. Menarik juga ya, ternyata lubang buaya itu buayanya bukan hanya buaya beneran ya, tapi ada buaya penampakan. Ada juga buaya beda lagi ya. Bukan buaya yang presentasi, bukan, itu mah buaya barat. Ya, oke. Udah. Itu asal usulnya, bagus lah, bagus. Tapi yang itu yang mengusir siapa tadi? Kiai siapa? Kiai Sarif. Kiai Sarif ya. Ya, gitu ya teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Kita sedang mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 3 ini sambil menunggu juga pertanyaan yang lain bisa diajukan oleh teman-teman semua berkaitan dengan tema kita. Sukitman, tulisannya Soekitman karena dulu ejaannya adalah ulama. Ulama itu adalah U itu menggunakan OE. Soekitman. Soeharto menjadi Soeharto. Soekarno menjadi Soekarno. Jakarta menjadi The Jakarta, pakai DJ. Maka disebut juga The Jack ya, The Jakarta, pakai DJ. Kecap, pakai T dan J, kecap. Kecap menjadi kecap. Itu ejaan-ejaan lah lama. Cipto mangun kusumo, tercipto mangun koe soeumo. Sukiman, Soekiman, dan seterusnya. Banyak itu ejaan lama ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Jakarta. Sudah ya, cukup pertanyaan, komentar dulu barangkali. Siapa yang mau perwakilan? Itu maksud Pak Arif. Ada lupa Pak.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari mana sumber yang disampaikan dan strategi apa yang sehingga Sukitman lolos dari G30 PKI. Yang pertama, sumbernya ini dari wawancara Sukitman kurang lebih pada tahun 2005. Itu di YouTube ada. Kata-katanya ini juga ada, kata-kata yang pernah diucapkan. Terus strategi apa yang pakai Sukitman sehingga dia lolos dari G30 SPKI? Sebelumnya itu dia bukan dianggap musuh sama PKI. Dia pernah ketiduran di kolong truk orang PKI. Tiba-tiba orang PKI-nya datang, langsung diajak buat ngambil makan. Terus langsung diajak ke lubang buaya itu, disuruh duduk doang. Dikira teman, bukan dikira musuh. Soalnya nggak tahu kalau itu polisi. PKI-nya nganggap itu temennya. Jadi dia nggak diapa-apain. Dia disuruh duduk doang di sebelah lubang buaya itu. Lolosnya kayaknya pas malamnya itu dia kabur, Pak. Kabur. Nggak ada di film kayaknya. Di film nggak ada. Dia kabur kantor polisi, dia baru laporan. Kayaknya sih memang posisinya pada waktu itu tidak dianggap tidak terlalu penting ya mungkin ya. Jadi cuma di pojokan aja sih itu. Apa ya? Oh ya, boleh. Ada emang filmnya? Ada filmnya nggak ada. Diapain? Di mana? Bisa. Waktunya cuma nggak cukup, waktunya udah habis. Cukup. Ya. Oke, cukup. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Komentator silakan maju ke depan untuk bisa memberikan hasil review ya, penampilan dari teman-teman kita yang sudah presentasi hari ini. Mudah-mudahan memberikan satu informasi penting, informasi yang luar biasa tentang Sukitman ya. Ini kalau di dalam sejarahnya itu kata-katanya pernah diucapkan. Ini pelajaran yang diambil juga bagus ini ya. Tidak mudah menyerah, memiliki keberanian yang kuat, memiliki rasa patriotisme, cinta dan setia terhadap tanah air, rela berkorban. Silakan untuk komentatornya. Ya, yang di atas itu. Yang di atasnya kan ada centang-centang itu, di total berapa tuh. Oke, komentar dulu silakan. Mungkin bisa dibacain atau satu ini bagus, satu ini bagus. Kamu nggak usah sebutin nilainya berapa, tapi bagus gitu, gitu aja. Sangat bagus, keren banget gitu. Silakan. Gak apa-apa, latihan ngomong, latihan bicara. Sini. Di sini. Pak Hasan. Iya, enggak kayak ini aja yang secara umum juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai komentator ingin. Udah nyala belum? Itu udah nyala belum? Udah. Ya. Oke. Di sini saya sebagai komentator ingin memberikan komen kepada kelompok 6. Yang pertama untuk bahan presentasinya itu lumayan bagus. Terus kerjasama dengan sesama teman satu kelompok itu juga lumayan bagus. Makalahnya itu bagus. Jadi di makalahnya itu kan bagus pakai apa sih namanya? Canva. Menarik. Oh, Canva ya, pakai Canva tuh. Nah, terus menjelaskannya juga lumayan, tapi untuk cowok-cowoknya itu kayaknya nama-nama kelompoknya nggak ada ya? Ada nggak sih? Ntar salin lagi.
tulis pakai spidol permanen. Kalau nggak tempel pakai. Untuk nama kelompoknya yang buat kurang, undangan tuh. tidak ada nama kelompok. Nah, untuk menjelaskan presentasinya itu, untuk Hasan sama Arkan itu bercanda terus, Pak. Gak mau perhatikan, tertawa. Nah, terus menjelaskan makna atau hikmahnya juga ada apa? Dia menjelaskan hikmah apa enggak tadi sih? Ada Bacain doang kali ya? bacain. Iya. Tapi baca doang ya? Nah, untuk pedulinya itu lumayan bagus karena untuk saudara Aufa itu pas di penontonnya Pasti saudari Aufa itu pas Pasti. penontonnya itu tidak memperhatikan saudari Aufa udah pokoknya ngomong gitu apa sih? Ya gitu. Terus udah selesai. Emang yang 10 udah? Yang 10 apa? Menyiapkan makalah dengan tampilan yang menarik ya Pak, udah. Sudah ya. Oke, tepuk tangan buat komentator. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Jadi nanti tolong dilengkapi lagi ini komentatornya karena harus ada tulisan nih komentatornya ada 2 ya. Nanti tulis sini ya. Terus totalnya di jumlah. Di total. Di sini total. Ini kan jadi 8 tambah 8 tambah 8. Enggak, ini aja yang ini. Yang ini aja. Ini kan misalnya 7 ya, ini 8. Ini tulis 8. Sini 8. Ini 9. Di total ke bawah. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh civitas. Tepuk tangan buat yang presentasi. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini yang luar biasa dan penontonnya masih sangat antusias gitu ya. Sampai mereka menunggu antrian untuk bertanya ya. Halo. Coba bangkit semua dari alam duduk. Bukan alam yang lain ya. Coba bangun dulu, jangan di bawah itu, jangan di bawah. Ya, sampai diluruskan badannya. Agak dibersihkan ini. Ada yang di bawah sana nggak siapa? Halo, hoi. Ada yang di atas? Kayak di tribun gitu ya. Halo, assalamualaikum. Baik, cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan sangat luar biasa. Pak Arif sangat mengapresiasi apa yang sudah dipresentasikan dan disampaikan. Cukup dari Pak Arif, silakan ditutup oleh MC. Temanmu mana? Oh, pendampingmu kok enggak? Ya. Acara yang ke-6 itu terakhir ada penutup. Terima kasih banyak kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materi sejarah pada hari ini. Alhamdulillah, saya perwakilan dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke kelasnya. Silakan. Terima kasih ya. Ya. Ini harus pakai nama ya, nama-nama anggota kelompoknya. Enggak semuanya ngumpulin, saya ngumpulin. Ya. Ini dikumpulkan ya, setiap pribadi. Ini kasih nama dulu. Mau kasih nama dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Yang sudah ini kumpul ke Pak Arif. Laminatinya dulu deh. Namanya udah ada belum? Ulangi. Laminatinya. Namanya udah ada belum? Udah. Namanya udah ada belum? Wah, keren nih besoknya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.